Suzuki Shogun Kebo. Ini ceritanya saya lagi perjalanan dari Cikarang menuju Jakarta. Dan di sepanjang jalan itu hujan. Maka saya pun meneduh menunggu hujan reda karena saya nggak bawa mantol. Lupa bawa mantol. Dan pada saat saya meneduh, di sebelah saya itu ada sebuah motor legend. Inilah dia, Suzuki Shogun 110cc. Ya, Suzuki Shogun yang ada di hadapan saya, motor yang ada di sebelah saya ini tipe Shogun Kebo. Sebenarnya istilah Kebo itu istilah dari masyarakat ya. Jadi dari Suzuki nggak menamai motor ini Shogun Kebo, bukan. Itu istilah dari masyarakat. Itu kenapa motor ini dijuluki Kebo atau kerbau. Itu karena tak lain dan tak bukan, untuk ukuran motor bebek 110cc ini pada zamannya itu sangat bongsor desainnya. Dimensinya sangat gede. Jadi motor ini tuh dulu saingannya adalah Honda Astrea Series, Astrea Grand dan teman-temannya, dan juga Yamaha Series, Yamaha Krypton dan teman-temannya. Motor bebek ini lahir di era 90-an. Lahir di era di mana motor 2 tak masih dipasarkan di jalanan Indonesia. Ya, jadi motor ini secara mesin dia itu udah jos sekali. Dia mesin 4 tak, tapi memang karena pada saat itu banyak motor 2 tak yang masih diproduksi di jalanan, maka mesin 4 taknya ini termasuk berperforma tinggi. Ya, walaupun 110cc, motor ini itu bisa menghasilkan tenaga sampai kalau nggak salah 10 tenaga kuda. Dan satu hal yang menarik dari motor ini adalah CDI-nya. CDI-nya itu dikenal unlimited. Maksudnya dia bisa digeber di RPM yang sangat tinggi. Jadi powernya keluar semua gitu. Sebenarnya nggak unlimited sih CDI-nya. Masih ada limiternya. Hanya saja limiter dari CDI Shogun 110 Kebo, tipe Kebo ini, dia ada di RPM 13.000. Mesinnya itu dia bisa meraung sampai RPM tersebut ya. Ya kurang lebih 12.000 menjelang 13.000 lah. Kenapa limiter RPM ini tinggi? Itu kalau menurut saya, itu karena material mesinnya dan juga desain dari mesinnya tersebut memang bisa untuk berkitir sampai RPM mendekati 13.000 RPM. Kalau nggak salah limiternya limiternya Suzuki GSX-R 150 dan Satria FU injeksi itu kalau nggak salah ada di berapa ya? 11.000 atau 12.000 kalau nggak salah. Ini malah lebih tinggi si Shogun Kebo ini. Ya, ini mesinnya 109cc, dihasilkan dari diameter piston 53,5 mm dan panjang langkah 48,8 mm. Bisa dilihat di situ mesinnya, walaupun mesin bebek ya, tapi keker banget ini. Ada sirip-sirip di sebelah kanannya, yaitu buat mengoptimalkan pendinginan blok head cylinder sebelah kanan. Ya, bisa dibilang untuk panjang langkahnya 48,8 mm itu setara dengan panjang langkah Suzuki GSX-R 150 dan juga Satria FU injeksi, dan juga sama dengan panjang langkahnya Suzuki FXR 150. Karena motor bebek 4 tak ini lahir di era 2 tak, era 90-an, di mana mesin-mesin motor bermesin 2 tak masih merajalela. Masih banyak diproduksi maksudnya. Maka performa mesinnya pun nggak kaleng-kaleng ya. Ini mesinnya ini walaupun bebek tapi dia overbore dan tipe high revving. Maksudnya dia bisa berkitir di RPM yang sangat tinggi dan kitirannya tuh cepet banget, woot gitu. Cuma emang kelemahan dari mesin Suzuki Shogun ini yang memiliki diameter piston 53,5 mm dan panjang langkah 48,8 mm. Ini kelemahannya di torsi bawahnya yang kurang. Jadi kalau dipakai buat nanjak itu agak kurang. Tapi kalau dipakai buat speeding, wah ini jos, luar biasa larinya. Oh ya, ini ada semacam pipa ya di atas blok mesinnya itu. Itu kalau nggak salah itu pipa ini ya, pipa oli itu. Tapi ada keuntungannya, pipa oli di situ dipasang di luar di situ.
itu bisa terekspos udara dan olinya bisa lebih dingin. Dan kayaknya bisa disambungin ke oil cooler deh itu. Kemudian untuk blok mesin ya, Suzuki Shogun 110 ini blok mesinnya yang tadi warna kecoklatan. Kenapa warnanya kecoklatan? Itu karena itu bahannya besi cor ya, bukan aluminium. Yang aluminium itu head silindernya. Shogun versi awal ini diproduksi mulai tahun 1995 sampai dengan 2000. Sebelum akhirnya digantikan oleh Shogun 110R yang bodinya lebih ramping dan pakai pelek palang. Shogun 110 ini adalah motor yang pada zamannya dia raja road race. Ya mungkin kalau disamakan dengan sport 2 silinder zaman now, itu seperti CBR 250RR melawan R25 dan Ninja 250 Fi 2 silinder. Ya kurang lebih seperti itu perbandingannya. Oke, barangkali itu aja yang bisa saya share tentang Suzuki Shogun 110 Suzuki Shogun 110 kebo ini. Ya ini kebetulan aja saya pas lagi hujan-hujanan, lagi perjalanan ketemu motor ini di jalan, sekalian saya review. Kebetulan dulu zaman SMP saya pernah punya, tapi yang versi Shogun R ya. Sayangnya pada zaman itu saya belum punya HP, jadi saya nggak punya dokumentasi motor lawas saya. Ya barangkali itu aja yang bisa saya share tentang motor bebek tangguh satu ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika kawan-kawan ada feedback atau mau mengkoreksi apa informasi yang saya sampaikan, silahkan diketik di kolom komentar. Supaya kalau misalnya ada informasi saya yang salah itu bisa segera dikoreksi. Oke, kurang lebih itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.